Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat absen dalam Google Classroom dan cara mengeprintnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tampilan Google Classroom kita ya Bapak Ibu. Yang belum masuk pastikan dulu sudah masuk dalam account Google Classroom-nya. Ini sudah ada tampilan Google Classroom. Kemudian kita bisa mengeklik salah satu kelas. Oke. Setelah ini kita bisa memilih tugas kelas. Baik, Bapak Ibu, Google Classroom belum menyediakan menu khusus untuk membuat absen di sini, tidak ada ya. Akan tetapi kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam Google Classroom untuk membuat absen. Seperti apa caranya? Langsung saja ya kita coba. Baik, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada Google Calendar, ada folder Drive Class. Pertama kita pilih folder Drive Class, kita klik di sini. Oke, lalu automatically akan ada new tab di sini, tab baru, dan kita pilih tanda plus yang ada di sini. Kita sorot ke bawah lainnya dan kita pilih Google Formulir. Buat dan bagikan kita klik. Oke, di sini ada tampilan yang baru dalam Google Formulir. Pada formulir tanpa judul ini kita akan membuat misalnya absen ya. Absen angkatan 2019 saya buatkan di sini. Mata kuliah misalnya mata kuliah teori belajar. Sudah kita ketik seperti ini, di sini kita perhatikan Bapak Ibu ada tulisan formulir tanpa judul. Jika kita ingin mengubahnya, kita bisa klik. Kita klik, otomatis dia akan mengikuti tulisan yang ada dalam judul yang kita buat di sini. Bapak Ibu, ini akan mempermudahkan kita nanti ketika kita mencari file absen yang sudah kita buat ini. Oke, ini sudah selesai. Yang berikutnya kita lihat pada space berikutnya. Pada space ini kita akan membuat tanggal. Ini penting untuk mengetahui ini absen pada pertemuan tanggal berapa. Yang pertama kita lihat tanda segitiga di samping kanan sini ya Bapak Ibu. Kita klik, kita pilih tanggal. Oke, dan saya buat di sini tanggal. Oke. Ini tergantung kebutuhan ya. Jika kita ingin membuatnya lebih detail waktu, maka di sini akan ada permintaan waktu agar diisi. Untuk contoh ini saya memilih cukup tanggal saja. Dan pastikan ada menu pilihan wajib diisi ini kita geser ke kanan, klik sampai warnanya berubah menjadi ungu. Oke, jika ini sudah selesai, yang berikutnya kita klik tanda plus di sini Bapak Ibu. Saya klik ya. Baik, ini adalah space berikutnya. Di sini kita akan membuat absensi siswa. Misalnya sini saya berikan contoh. Saya buat nama siswa. Oke. Lalu perhatikan lagi di sini, kita harus memilih untuk membuat absen menu mana yang akan kita gunakan. Kita klik. Ada beberapa opsi, kita akan memilih kisi pilihan ganda. Ada hampir kemiripan ya ini. Pada balet ini, balet yang berbentuk bulat-bulat, dan ada balet yang berbentuk kotak. Kita pilih yang berbentuk bulat karena pada bentuk bulat ini hanya menawarkan satu pilihan, sedangkan pada bentuk kotak kita bisa memilih lebih dari satu. Kita klik di sini. Oke, seperti ini tampilannya. Pada baris nama siswa ini kita akan memasukkan nama-nama siswa yang akan kita buatkan absen. Saya ambilkan. Saya sudah buatkan contohnya di sini. Ini adalah nama-nama siswa yang sudah saya tulis dalam Microsoft Word. Bapak Ibu bisa mengambilnya dari Microsoft Word ataupun dari Excel. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Oke. Tadi saya copy ya. Ini saya copy. Ctrl C. Kemudian kita kembali, kita pastekan di sini. Ctrl V.
Sudah otomatis Bapak Ibu. Otomatis semuanya sudah tertulis di sini. Setelah ini selesai, kita akan mengisi kolom dari menu yang kita pilih tadi, isi pilihan ganda, kita isi. Misalnya pada kolom 1 kita pilih hadir, siswa tersebut hadir. Pilihan kedua kita buat sakit misalnya. Lalu yang berikutnya izin. Lalu tanpa keterangan. Oke, begini opsi keterangan yang akan kita gunakan. Lalu ini dicentang ke kanan. Oke. Setelah ini selesai, kita lihat di atas ini Bapak Ibu. Ini ada menu jika kita ingin mengganti tema. Ini ada menu pratinjau. Baik, kita coba klik menu pratinjau. Nah, kita akan melihat seperti ini tampilan absen yang kita buat. Apabila kita ingin mengeditnya, mungkin kita merasa kenapa sepi sekali tampilannya, kita ingin lebih ramai sedikit, kita bisa mengeditnya. Ada 2 cara untuk kembali mengedit, bisa klik di sini atau kita kembali ke tab yang sebelumnya. Oke, saya ambil satu saja, kembali tab yang sebelumnya, saya tutup dulu yang ini. Kita pilih tema. Misalnya saya pilih gambar. Saya pilih gambar di ilustrasi. Saya suka dengan gambar ini, buah-buahan. Oke, saya sisipkan. Dan agak lambat ya Bapak Ibu. Seperti inilah tampilan dari absennya. Ini untuk mengganti tema. Misalnya begini. Oke, sudah selesai untuk penggantian tema. Sudah lebih berwarna absen kita. Saya ulang lagi, saya klik pratinjau. Oke, seperti ini tampilan absen kita. Baik, saya akan memberikan contoh. Kali ini kita akan membuat absen misalnya untuk pertemuan tanggal berapa. Kita klik. Misalnya pada tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April saya klik siapa saja yang hadir. Misalnya nomor 1 sakit, nomor 2 sakit, nomor 3 hadir. Terus kita hanya bisa memilih satu opsi ya Bapak Ibu, tidak bisa memilih banyak. Oke. Setelah selesai kita mengisi absen, kita klik kirim. Oke. Setelah kita klik kirim, kita lihat. Baik, di sini ada 2 opsi menu, pertanyaan dan respons. Pada respon kita lihat ada 1, sudah ada 1 respons. Ini adalah respons dari kita yang kita buat tadi. Kemudian seperti ini ya, kita lihat ada ringkasan, pertanyaan dan individual. Kita pilih individual. Dan di sini terlihat inilah absen yang kita buat pada tanggal 1 bulan 4 tahun 2020. Absen ini bisa kita gunakan berkali-kali ya Bapak Ibu. Ini absen tanggal 1. Lalu berikutnya, misalnya pada hari berikutnya, saya contohkan saya tutup semua. Pada hari berikutnya kita ingin menggunakan absen yang sama. Bagaimana cara kita mencarinya? Oke, kita kembali ke tampilan awal seperti ini. Kelas. Kemudian kita pilih tugas kelas. Kita pilih folder drive kelas dan kita klik drive saya. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini adalah absen yang kita buat sebelumnya. Kita bisa klik. Oke, muncul lagi absen yang pernah kita buat. Kemudian kita ingin membuat lagi. Ini pertemuan berikutnya. Misalnya, saya klik lagi pratinjau lagi. Kita buat tanggalnya. Kali ini tanggal 9. Belum tanggal 9 ya. Kita buat tanggal 3 misalnya. Kemudian sebagai contoh pada tanggal 3 semua siswa hadir. Kita klik kirim. Kemudian kita lihat pada respons ada 2 respons. Di sini untuk mengeceknya kita klik individual.
Baik, di sini ada ringkasan, ada 2 tanggapan, ada ringkasan, ada satu halaman, halaman 1 dan halaman 2. Ini absen tanggal 1. Kita lihat absen yang kita buat terakhir tanggal 3 bulan April. Oke, inilah absen kita yang terakhir kita buat. Oke, begitupun seterusnya. Jadi setiap pertemuan kita bisa mengisi absen kita dengan manual dan menyimpannya dengan aman pada ruangan Google Classroom. Suatu saat jika kita membutuhkan, kita bisa mengeprint absen yang kita buat ini. Misalnya seperti ini kita ingin mencetak absen yang kita buat pada tanggal 3. Kita lihat tanda print di sini, cetak tanggapan, kita klik. Kita lihat, kita sesuaikan. Ini adalah destinasi ataupun printer yang akan kita gunakan. Setelah cocok, kemudian kita klik print. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Keunggulan dengan membuat absen dalam Google Classroom ini adalah yang pertama, kita bisa menggunakannya berkali-kali. Yang berikutnya, kita bisa menyimpannya dengan aman secara online, dan ketika kita membutuhkan sewaktu-waktu, kita tinggal mengambilnya saja. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.